beresnya bukan karena jelek sih, tapi karena mungkin better opportunities di other stock. Di market ini harga sahamnya naik, tapi semua orang gua tanya kenapa naik gak ada yang tahu. Iya. Nah, MSCI Pertanyaan nomor satu di otak gue ya. Iya. Apakah Pak Happy ini bisa narik raja segitu panjangnya dengan catatan bahwa sekarang aja retailnya itu udah masuk banyak banget. Yang ngedorong sama dari ketersediaan narasinya nih, cocok sih. Oke. Kita sekarang masuk ke saham Basu Peso ya. Basu Peso. Basu Peso. Yang paling banyak Montenagem apa tuh? Montagem. Montagem. Montagem Universo. Slow River. Gitu masukin itu ya. Jadi gue menarik buat bahas Pani nih. Oke. Jadi gue mau lempar karena gue di sini nggak mau terlalu bearish dan nggak mau terlalu bullish. Coba gue sampaikan dua view. Terus itu gue minta komen kalian ya. Especially Emir secara flow ya. Boleh. Gitu. Kan kalau kita misalnya kita ngomong kenapa orang, gue ceritain dulu Pani kan semua orang dulu expect rate issue-nya di atas kan. Tapi ternyata rate issue-nya di bawah. Karena kalau rate issue di atas, kalau rate issue-nya di atas kan dia perlu dua kali. Dia perlu naikin harga, terus nanti nggak kasih retail cuan, retail nggak dikasih masuk, pas di atas, jadi udah keburu naik, mungkin dia mau ngasih di bawah biar retailnya bisa masuk dulu terus bisa ikut cuan kan. Atau butuh buat nge-hold gitu. Nah, kalau misalnya Pani, gue kan udah ketemu orang yang bullish parah yang teman kita, terus udah ketemu orang yang bearish parah juga, orang-orang di market. Kalau yang bullish, argumennya biasa dari sisi owner's interest sama fundamental. Betul. Kenapa? Karena kalau dari sisi fundamental, Pani kan sekarang punya 1.288 hektar. Mau nambah jadi 1.800 hektar kan. Yes. Dengan dia injek 1.800 hektar, bikin RNEV dia itu harga di 18.300. Historically, Pani ini emang agak anomali ya. Dia adalah satu-satunya emiten properti yang diskon to RNEV-nya 0% kan. Sementara yang lain mungkin bisa 70-80% kan. Benar. Jadi kalau misalnya lu mau bandingin RNEV band dia, jangan bandingin sama orang lain, tapi bandingin sama diri sendiri. Diri sendiri. NPD Mengaca dia. NPD. I'm him aja. I'm him moment. Gitu. Jadi let's say kalau dia mau balik ke 0% RNEV band aja kan dia perlu ke 18.000 kan. Benar. Nah, itu dari sisi fundamental. Plus dari sisi owner's interest. Kita kan tahu bahwa dia sekarang mau isu di 12.300 ya. 12.950. 12.950. Dia mau isu di situ. Hafal deh. Kalau misalnya dia masuk 15T, Pani ini kan adalah konsorsium dari dua konglo yang mana salah satu konglonya ini project paling flagship dia bisa dibilang lah. Karena dengan ngebangun tol kan birokrasi pemerintahnya banyak, belum juga dia nge-backdoor juga udah dari lama, terus juga kiri kanan isu segala macam, pagar laut segala macam dia juga rapi banget tuh untuk memitigasinya gitu. Apakah 15T dimasukin ke 12.950 nggak ada ekstra insentif untuk dibetot lagi ya guys ya. Kita ngomongnya bahasanya harus betot ya. Dari yang nggak paham harus tahu apa itu betot. Iya, dari paham harus betot ya. Iya gitu. Jadi, nah itu pertanyaan gue soal si bullish case ini dulu. Ini dari sisi bullish case ya. Dari sisi bear case-nya, banyak orang yang bilang kan harga MSCI Pani sekarang udah dulu mungkin 4-5 bulan lalu orang bilang 23.000. 23.000, 24.000. Karena free float-nya di bawah 15% kan dulu kiranya kan. Sekarang di atas 15%, harganya makin turun tuh. Yang awalnya 15.000 sampai sekarang harganya di MSCI price-nya mungkin di range 10 sampai 12.000 atau bahkan bisa lebih turun lagi kan. Gitu. Nah itu agak takut dan tricky juga tuh. Karena asumsinya meskipun mereka masukin masukin modal 15T di harga 13.000, MSCI price yang rendah ini bikin orang-orang jadi bingung. Jadi ini interestnya apa? Apakah mereka taruh 15T ini cuma untuk ngejelasin, untuk ngelanjutin projectnya secara fundamental? Yang mana itu red flag kan? Buat saham Konglo, kalau orang endingnya fundamental, ya kayak dulu lah. Bang Jago ketika growth-nya atau narasinya sulit buat dimainin, orang-orang bilang saatnya incer profitability. Tapi ketika Jerry Eng sama Patrick ngomong ngefokus profitability, hancur. Karena emang dari awal emang mente bukan fundamental gitu kan. Jadi gue butuh view dari kalian nih. Kalau mungkin in one word ya, bearish or bullish, terus kayak coba tanggepin kayak menurut kalian gimana? Kalau gue jujur, gue lumayan bearish. The fact bahwa MSCI price-nya di bawah, terus kayak bearishnya bukan karena jelek sih, tapi karena mungkin better opportunities di other stocks kali ya. Kan beda tuh antara bearish karena ini jelek, tapi ada risk to reward-nya lebih oke di other stocks lah. Kalau menurut kalian gimana?
Dari Faza dulu. Jangan gua dulu dong. Oh, dari flow dulu kali ya. Tekuk nih. Dari flow dulu, Iya. Pak. Sebelum gue masuk ke flow ya, Iya. mungkin dari narasinya dulu nih. Kalau kita pelajarin dari historinya Pani, dia itu kan sering right issue biasanya di atas kan. Iya. Biasanya itu dia right issue di atas, tujuannya biar justru retail nggak tebus karena ada strategic investor yang mau masuk. Betul. Ya kan? Nah, ini case-nya sekarang beda nih, justru kebalik. Dia right issue di bawah, which means retailnya mau tebus, ya kan? Apalagi MSCI-nya itu juga di bawah harganya. Ini ya udah of course gue bearish lah ya. Ini udah jelas gue bearish. Dan jadi tesis gue sebenarnya simple. Karena sekarang RI-nya itu di bawah, MSCI-nya pun di bawah, menurut gue sekarang justru RI-nya ini kan tujuan dari RI-nya sendiri itu modalnya adalah untuk penyertaan modal di CBDK kan. Iya, betul. Buat ambil CBDK. Jadi secara logika kalau misalnya kita tebus RI-nya, itu kan RI-nya nanti dananya dipakai buat CBDK. Kenapa kita nggak hajar CBDK-nya aja? Kan artinya itu yang mau dikembangin kan. Logika gue sih roughly seperti itu gitu. Dan kalau misalnya gue cek nih, sambil gue cek deh. Untuk Pani gitu. Kalau dari smart money sama retailnya seperti apa gitu. Boleh. Nah, ini nih. Gue sambil cek RTI gitu. 1 bulan lah. 1 bulan untuk Pani itu top buyer-nya AN, OD, DR, BB, YU, IH, ZP, CC, AZ, AK. Sebenarnya ini nggak ada, hampir kayak nggak ada retailnya ya. Terus Bulan terakhir ya. yes, top net sellernya itu LG, which yang biasanya itu Ngerjain diafiliasi sama owner gitu kan. GR, YP, XL, CP, PD, RF gitu. Ini ya ada retail-retailnya juga, tapi yang perlu di-highlight ini LG sama RF. Karena ini biasanya mereka udah gandengan berdua dan mereka itu seringkali dipakai sama ownernya untuk transaksi di Pani. Karena sejak Pani 1000 aja dia kan diangkatnya kan itu sama LG sama RF gitu kan. Jadi ini jadi patokan penting gitu. Kenapa LG sama RF keluar gitu. Dengan Wellsnya keluar ya gue ngapain masuk gitu. Gue kalau misalnya LG RF-nya keluar gue mendingan ikutin mereka aja. Mereka kan supir dari awalnya ya. Kalau mereka supir dari awalnya ya gue ngikutin mereka. I think that is the best move. Apalagi gue nggak begitu mengerti fundamental. Mereka jauh lebih mengerti selak beluknya dari A sampai Z seperti apa. Jadi ya gue ngikut mereka aja gitu. Sedangkan kalau kita compare ya sama CBDK ya. Kalau CBDK 1 bulan terakhir. 1 bulan terakhir ini AKZP, BK, RF, YB, YU gitu. Oke lah. Gede-gede ya. Ini asing, insti gitu kan. Ada RF-nya lagi. One of the main concern adalah untuk CBDK satu-satunya adalah dia itu sejak IPO LG-nya itu jualan terus. Ya kan? LG-nya jualannya masif. Ini bukan LG, nggak mungkin LG retail itu impossible. Impossible. Nggak mungkin dia dari IPO pun dapat barang sebanyak itu tuh nggak mungkin gitu, nggak make sense kan. Jadi menurut gue LG ini, gue nggak tahu siapa gitu kan. Tapi I think ya dia ada afiliasinya sama owner juga. Jadi tesis gue ini LG lagi jadinya. CBDK itu case-nya mirip-mirip seperti Bui. Di mana Chengdong adalah itu pencegah utamanya untuk dia jadi gila-gilaan gitu. Dan kalau misalnya LG-nya ini barangnya udah habis, I think CBDK jauh lebih menarik. Apalagi itu emang modal dari RI-nya emang buat CBDK gitu. Oh, kalau LG-nya habis tuh berarti CBDK jadi ringan banget gitu ya? Betul. Menurut gue satu-satunya yang bikin CBDK berat itu sekarang LG. LG-nya masih banyak banget barangnya gitu. Oke. Menarik sih. Tapi yang jadi konflik batin adalah konflik batin. Gue ngelihat owners interest-nya gimana ya. Soalnya kan dia udah modal banyak banget. Dan ini kan udah proyek yang beneran. Oke. Ini beneran topik yang dia udah dari jadi topik. Gue gara-gara ngeliat itu. Kemakan prompter ya. Kenapa dikit ya. Gue one liner doang. Dia udah lama ngembangin topik lagi. Gue mau ngomong tol. Topik. Dia udah lama ngembangin proyek PIK 2 ini. Dan jalan tol juga modal 20-an triliun gitu kan. Ini gede banget. Dan maksud gue apakah dengan adanya MSCI di harga sekarang itu membuat owner jadi cukup terincentivized gitu. Dengan nggak tahu ya misalkan market cap sekarang 230 triliun. Asumsi free float ya 8% lah masuk ini. Owner gue nggak tahu. Itu mungkin 18T. Gitu ya. Gue juga nggak tahu berapa. Cuman ya gue tadi itu jadi konflik batin. Emang owner mau sampai cukup segini aja? Atau gimana sih cara owner capitalize mereka punya project yang udah bener-bener lama gitu.
gitu. Itu yang jadi konflik batin gue sih. Oke, Kalau konflik menurut batin, dari ya. kan ada input. Nah, gue mungkin gini, lu beris yang ini bingung gitu Bingung. kan. Retail. Bingung. I hear you retail. Harganya gerak apa? Kira kapan? Nah, gue nggak tahu. Mungkin kita mencoba inilah ngebalance kita punya view ya. Kalau misalnya gue harus jadi yang paling bullish di sini, yang gue kepikiran itu adalah kalau misalnya lu masuk MSCI, hitung-hitungannya itu kalau nggak salah di 11.000 atau 12.000. Kalau right issue-nya itu berhasil ya, semua publiknya itu nembus, itu di 12 ribuan, itu udah bisa masuk MSCI, berarti kan lu di 15.000 aja udah aman. Iya. Ya kan? Cuma mikir lagi, namanya MSCI kan lu ngincer flow. Ya kan? Ngincer flow. Dan misalnya owner emang pengen exit ketika nanti MSCI-nya, buang barang di situ, ya mungkin harus kita ingat, ini ada 2 naga nih. Gitu loh, ada 2 naga, 50-50 nih. Ibaratnya Jakiro. Ice and fire. Jakiro. Pokoknya ada 2 naga nih, maksud gue adalah 2 kepala. Nah, masa sih dengan lu misalnya taruh di harga ngepas yang MSCI, lu masuk and then mereka satisfied gitu. Why not kalau misalnya mereka punya peluru ya, which is itu kan gue nggak tahu ya. Kayak gitu. Ya kalau misalnya gue mikir berarti kalau misalnya harus ngasih makan 2 naga, ya nggak mungkin harganya cuma ngepas doang gitu. Jadi lu udah masuk kayak BRMS lah. BRMS kan MSCI di 500-an, tapi lu tarik sampai 1000-an kan, 900. Akhirnya infonya gede. Nah mungkin juga seperti itu sih buat Pani ya gitu. Mungkin closing statement sebelum kita ganti saham ya. Ya. Kenapa ini bisa buat dikonsider juga, kenapa kayak ini yang bikin konflik batin juga ya, meskipun gue udah nggak ada hold Pani gitu sekarang ya. Tapi kalau orang bullish sama CBDK, let's say nanti CBDK mau red issue, mau red issue terus mau masukin lahan gitu. At the end of the day yang nebus red issue-nya ya Pani gitu. Iya. Betul. Jadi kayak kenapa nggak bullish sama Pani, malah bullish sama CBDK gitu. Karena kan at the end of the day yang nebus harus Pani 90%. Let's say dia mau red issue 10T gitu. Nanti 9T-nya harus datang dari Pani. Bukan dari luar CBDK gitu. Dan dari mana Pani fundingnya? Dan itu dari mana Pani fundingnya? Tentu Pani perlu funding, nggak mungkin 9T lu debt dari mana gitu. Paling entah lu exit pas MSCI atau lu ngerepoin saham lu sendiri buat nebus right issue CBDK yang mana pasti harganya lu jack up banget kan. Jadi mungkin conflicting beberapa orang dari sisi owner's interest, kenapa masih Pani over atau Pani se-interesting if not more interesting dari CBDK ya. Tapi Coba dijawab di kolom komen. nah, teman-teman gimana? Kalau pembahasan lebih dalam, join CIC Cengdong Cak Investment Club sama Rebellion Academy ya guys ya. Kita bahas next saham, kita mau bahas tentang King of Kings. Langsung aja kita mulai. Raja King of Kings. Jadi kita bingung ya, di market ini harga sahamnya naik, tapi semua orang gua tanya kenapa naik, gak ada yang tahu. Gak ada jawab. Penjelasannya ya. Iya. MSCI? Nggak tahu deh, golang-goling. Tas hijau lu juga bingung. Tas hijau gue jujur, berhubung ada suhu di sini ya. Mending diumpetin dulu ya. Minder dia Pak. Jujui. Izin. Anyway, ayo kita bahas sekarang. Kenapa ya sahamnya naik, tapi ditanya kenapa, gak ada yang tahu. Iya. Gimana nih? Kan tadi udah pelajarin narasinya. Iya. Mungkin jelasin dari Flow dulu. Dari Flow dulu. Gue sih ada punya inilah, gue punya view sendiri lah. Mungkin pertanyaan deh dari gue deh. Ya, boleh. Nih, kita ngomongin Raja kan. Dia ditarik dari market cap-nya kecil sampai sekarang udah kayaknya 1 billion lebih ya. Oh, berapa? Gue lupa deh. Pokoknya besar lah. Besar lah sampai. Nah, pertanyaan gue adalah buat Emir nih yang flow banget nih anaknya. Itu sebenarnya bisa nggak sih lu ngebaca kayak misalnya biaya yang sebenarnya berapa biaya yang owner itu keluarin tuh buat narik sepanjang itu tarikannya. Oke, ini gue jujur-jujuran aja ya. Gue kan masih lumayan bocah kemarin sore gitu ya di saham ya. Gue itu baru belajar 2022 lah, gue baru serius saham, baru 3 tahunan gitu. Kalau masalah perbandaran, ongkos untuk bahan bakar berapa untuk narik ke sekian market cap, jujur gue oblivious, gue nggak tahu berapa gitu. Cuma yang gue bisa take note untuk Raja gitu ya. Raja ini ada behavioral change. Dimana yang tadinya itu dia tuh susah banget dibaca bit offernya gitu. I see. Tadinya tuh bit offer kayak ngasal-ngasalan aja, transaksinya bebas gitu loh. Kayak
yang tadi strukturnya udah bagus tiba-tiba hajar dihaki lagi gitu. Kayak nggak sesuai sama ilmu yang gue pelajarin gitu. Oke. Tapi lately dari sejak gue call di 5 ribuan itu dimana gue mulai notice bahwa tiba-tiba bid offernya lumayan bisa dibaca gitu. Waktu itu gue tuh notice dari 5.100 sampai 5.200 itu tuh kayak dijagain banget, selalu ada yang ngisi-ngisi bidnya gitu kan. Dijagain banget, kayak nggak boleh turun, kayak dikasih support gitu loh dalam bentuk bid offer gitu kan. Dan itu yang menjadi trigger gue untuk masuk gitu kan. Dan untuk Raja ini kan untuk inclusion MSCI masih jauh banget ya. Di sekitar 20 ribuan gitu. Benar. Dan gue nggak tahu apakah pertanyaan nomor 1 di otak gue ya. Apakah Pak Happy ini bisa narik Raja segitu panjangnya dengan catatan bahwa sekarang aja retailnya itu udah masuk banyak banget. Ya kan? Semakin banyak retail masuk, of course bensinnya harus semakin banyak dong. Ya kan? Tapi consideration nomor 2, Mina udah kayak orang gila. Bufa kayak orang sedeng. Ya kan? Mungkin kalau misalnya mau gitu ya, Om Happy bisa aja dari Mina, dari Bufa gitu di rolling lagi balik ke Raja, ke Ratu gitu. Cuma ya ini masih tesis gue ngira-ngira doang gitu. Gue cuma connect the dots aja ya. Kalau misalnya ditanya Raja naik, gue juga kagak tahu kenapa. Gue juga ya. Iya, yang penting naik aja. Selama dia naik gue ikut gitu. Bisa juga mentoknya owners interest kan. Jadi paling mentok lagi MSCI. Jadi kalau udah pertama fundamental, kedua narasi, ketiga owners interestnya nggak ada yang tahu MSCI. Udah bukan MSCI. MSCI 80 teh no lepas Itu mungkin pertanyaan lagi nih. Oke. Yang menarik itu adalah ketika misalnya gengnya Raja Ratu main, itu biasanya gengnya Prayogo juga main tuh. Ya. Nah sebenarnya kalau lu ngeliat dari behaviornya, cara makannya, ngatur bid offernya, ada kemiripan nggak sih antara HH dan PP nih sebenarnya? Nah ini juga interesting karena gue notice di Raja sama Ratu itu sekarang big playernya salah satunya itu HP, ya kan? Which dimana Pak PP ini kan udah deket banget lah ya sama sekuritas HP ini. Kalau IPO-in barang biasanya lewat HP. Gitu. Benar. Kalau ada yang lagi dinaikin gila-gilaan, biasanya HP-nya akumulasi. Gitu. Nah, ini gue juga jadi curiga karena Pak PP sama Pak Happy ini kan bisa dibilang relationship-nya lagi deket ya. Mereka lagi banyak kerjasama gitu lately. Dan yang bikin gue tertarik sama Raja Ratu juga itu adalah HP-nya itu sering banget nongol di Raja sama Ratu. Dimana sebelumnya itu nggak ada. Gitu. Tadinya itu yang dominasi Raja itu gue inget NI. Biasanya pas Raja itu gue ogah banget main Raja. Itu ketika dia tiap kali naik dihajar lagi sama NI. Naik lagi dihajar lagi sama NI gitu. Tapi sekarang NI-nya udah gak kelihatan. Justru adanya HP. Dan gue curiga bahwa Pak PP ini mungkin ada kemungkinan ya. Dia itu udah mulai sharing blueprint-nya. Gimana caranya dia itu narik saham. Ngasih at the same time ngasih cuan ke retail gitu kan. Dengan end goal-nya untuk masukin sahamnya ke MSCI gitu. Jadi itu tesis liar gue aja. Kalau misalnya emang kebetulan alhamdulillah, kalau misalnya nggak kejadian ya sudah tinggal cut gitu. Jangan dibikin ribet gitu. Mungkin terakhir ya, dari sisi fundamentalnya gitu. Dari sisi kan tadi kita sempat ngobrol dikit di belakang layar ya. Mungkin Fazlatul Cesar gitu mau nyampein sebenarnya ada apa sih, kenapa kan ya bisalah kita ngomong kalau misalnya mereka yang ngincer MSCI segala macam, tapi kan itu harus ada vehicle-nya kan. Narasi yang mereka jadikan sebagai vehicle, kapal tongkangnya gitu kan. Nah itu vehicle-nya apa sih, narasi yang sekarang ada di market yang bisa bikin orang lebih kayak future value-nya segini gitu. Funda ya? MSCI, iya. Gue ngambil buku intelijen investor gue dulu dari tong sampah. Sampah saya. Ganteng lu. Gini. Gue lihat dari public expose aja dulu ya. Ya, kita kan investor retail bos, kita nggak tahu insider gimana gitu kan. Kita lihat dari public expose 2027 dia mau bilang LNG ekspansi. Ya kan. Nah, ya LNG terminal ya, rumornya ya. LNG terminal. Oke. Coba kita ngomongin. Yang lebih pede dong. Tadi nggak ada bos Hengki. Salah. Boleh nggak sih? Boleh.
LNG terminal boleh. Emang Itu public expo. Public expo. LNG terminal. Ya. Los dulu bantengnya, Bos. Gini, LNG terminal, oke. Berarti kalau dia, ya kan Prabowo pengen bikin ketahanan energi, ya, state, ya kan. Dan salah satu yang aktif bermain tentu aja emiten kita, Raja. Ya kan? Nah, Raja ini di state, di public expose, dia pengen bikin LNG terminal nih, tahun 2027, gitu kan. Nah, harus disiapin lah dari sekarang, ya. Lu kira bangun rumah, enggak, Bos, gitu ya. Maka dari itu, gue ngelihat apa aja sih hal yang dibutuhkan untuk bikin LNG terminal gitu. Yang pertama, tanpa banyak bacot, dana. Iya. Duit dong gitu. Betul. Duitnya dari mana gitu. Nah kemarin kita lihat. Lu jangan katain gue loh. Kenapa ngatain aja? Kenapa lu suzon sih? Iya. Yang pertama itu dana ya. Kemarin kan kita lihat gitu kan. Kita pasti menebak-nebak tentu seberapa gede sih. Oke siap. Seberapa gede sih LNG terminalnya. Iya kan. Nah kemarin saudaranya Raja, istrinya Raja, siapa? Cuan Maharani. Oh bukan. Bukan. Ratu ya. Pasti untung banget tuh. Pasti untung banget kan Puan Maharani. Ratu ya. Dia kemarin habis menang tender ya Blok Madura Husky. Ya. Punya participating interest 20%. Iya. Itu kan sekitar ya kita lihat roughly gue hitung-hitung plus daripada Raja juga lagi bidding juga ya kan di Blok Kasuri ya kan. Kalau misalkan itu dapat kemungkinan gue hitung itu ya sekitar 60 sampai 100 mm SCFD. Ya kan dia dapat. Nah, kalau misalkan kita hitung LNG terminal yang bisa menampung sekitar 100 ya let's say, 100 mm SCFD, kita lihat berapa dana yang dibutuhin gitu kan. Nah, yang pertama dia pasti butuh beli kapalnya dulu dong, gitu kan. Kapalnya ya kemarin kita lihat juga GTSI, kita coba benchmarking berapa sih harganya karena Raja ini diisukan dia pengen belinya second ya. Berarti kisaran 2 kapal ya. Sekitar 100 juta US dollar lah, 110 US dollar gitu kan. Itu 2 kapal gitu. Yang kedua dia harus bikin LNG terminalnya itu sendiri kan. Which kalau misalkan bisa menampung 100 mm FCFD, dia dibutuhkan dana sekitar 250 juta dolar. Gitu. Berarti in total butuh 350 sampai 360 juta dolar. Muat nggak tuh bukunya? Bukunya muat nggak? Bukunya muat nggak? Pertanyaan bagus. Gue baca laporan keuangannya, dia punya covenant sama Bank Mandiri. Gitu kan, roughly sekitar 200% DER-nya udah maksimal. Gitu. Jadi nggak bisa tuh full pakai debt. Dia butuh cari equity. Gitu kan. Gue lihat dari 350 juta, let's say ya, 350 juta USD. Gitu. Berarti paling yang bisa pakai debt 250 juta udah mentok, 240 juta lah. Gitu. 120 jutanya harus cari pakai equity, Bos. Gitu. Nah, ini ada yang menarik lagi nih. Apa tuh? Intinya kan mereka harus lakuin equity funding. Ya. Nggak tahu nih apakah RI, apakah IPO. Ya, kita punya banyak opsi kan. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas akhir-akhir ini setiap ada CA ya naik. Sama betul dia. Iya itu yang betul. Dia ada diskrepansi dari kebutuhan dana. Dan gue lihat dia state juga di pas pertanyaan public expose dia bilang kita tidak menutup kemungkinan bahwasannya anak usaha kita yang di midstream itu IPO. Dia bilang kayak gitu, literally dia bilang kayak gitu. Ya gue nggak tahu apakah emang bener akan dilaksanakan, tapi yang jelas again setiap ada corporate action kayak sekarang naik ya. Bahkan beritanya aja udah cukup buat naik. Iya. Nggak tahu ya, itu asumsi gue. Mungkin kalau misalkan kita ngomongin narasi akan ke situ lah. Gitu, permainan fundanya ya. Tapi ya balik lagi, gue nggak tahu dari sisi money flow apakah bisa punya napas yang cukup. Nggak tahu kalau mungkin Bos Cesar mungkin ada tambahan. Yang gue nggak tahu sih. Kalau gue cuma mencoba menyimpulkan dari semua ya. Kayak misalnya tadi dari Emir, change of behavior kayak lebih berani untuk nahan kan. Abis itu brokernya juga lebih kelihatan yang emang buat manggil kita buat bantu dorong ibaratnya gitu. Nah terus ada kebutuhan dana juga. Ya basically dari yang ngedorong sama dari ketersediaan narasinya nih cocok sih sebenarnya sih. Gue ngeliatnya gitu ya, gue nggak tahu ya. Gue somehow toward bullish nih kerajaan ya abis kita diskusi nih. Oke. Tapi balik lagi ke pertanyaan itu owners interest-nya sih. Maksud gue kan Pak Happy kan ibaratnya bisa dibilang track record di market untuk bisa membawa ke MSCI kan dibanding Pak PP atau Pak Salim kan masih lumayan ini ya, masih lumayan for. Jadi ini ibaratnya kita betting ke
ke sesuatu yang ya fully trust atau enggak bahwa Iya. Pak Happy Hapsoro bisa bawa gitu ke MSCI Prize gitu kayak. Kalau kata Emir kan lagi banyak project collab bareng mungkin aja ada interestnya PP juga di sini yang kita nggak tahu gitu kan untuk ngebantu ngeboost harga sahamnya, especially Raja ya. Gue pengen ini sedikit aja ini buat stok aja kalau misalnya mau keluarin apa gitu. Sebenarnya agak mirip kayak ini sih, gue sangat ingat banget lu selalu bilang reflexivity theory sih. George Soros gitu kan, dimana ya ketika kita mempercayai sesuatu tuh, semua orang percaya bahwa itu adalah itu, maka itu tersebut akan terjadi gitu kan. Ketika kita mempercayai emas adalah emas, emas tidak akan berubah nilainya, maka terjadilah emas, ya kan. Padahal itu hanya mineral biasanya di dalam bumi kan. Kalau ketika gue jual helm senilai 1 triliun ke lu dan lu percaya, maka terjadilah helm senilai 1 triliun gitu kan. Ya sama dengan ini gitu. Misalnya gue lihat kalau misalkan memang owner butuh dana buat real ekspansi bisnisnya, ya kan. Makanya mau nggak mau, ya kan, hal itu harus terjadi, ya kan, di mana dia punya narasi, oke nih, gue naikin harga saham buat galang dana, buat bikin project beneran, dan semua orang percaya, maka terjadilah. Dananya dapat, sahamnya naik, projectnya juga jalan. Yoi. Ya itu, tapi itu semua investor dada juga percaya bahwa dada akan ke 50.000 ya. Dan diambil oleh Vanguard. Dan diambil oleh Vanguard. Jadi itu bukan refleksi teori, tapi refleksnya gini ya. refleksi teorinya refleksi ngindar ya. Kayak gitu ya. George Boros itu. Oke, gitu langsung kita close ya. Thank you so much. Kita nongkrong dari jam 5. Thank you so much, Emir. Thank you semua. Thank you semua. Thank you. Bye bye guys. See you.